Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada perkuliahan micro teaching. Kali ini pada materi tentang 12 hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar. Sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan berusaha lebih terampil dalam memecahkan suatu masalah. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran. Apa saja yang mesti diperhatikan guru dalam menerapkan suatu metode dalam proses pembelajaran? Berikut ulasannya, mohon dipahami ya. 1. Membuat ilustrasi. Pada dasarnya, ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Jadi seorang guru harus membuat ilustrasi ya. Pada dasarnya, ilustrasi menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Itu yang disebut ilustrasi ya. Menghubungkan sesuatu yang sudah dipelajari oleh peserta didik dengan sesuatu yang telah diketahuinya dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada peserta didik. 2. Mendefinisikan, yaitu meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Di 2, yaitu mendefinisikan. Guru harus mampu mendefinisikan, meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Menganalisis, yaitu membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian. Sebagaimana orang mengatakan, cut the learning into savable bit. Jadi membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, bagaimana orang bagian-bagian ya, jadi membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian ya, itu yang disebut dengan menganalisis. Kemudian 4, guru harus mampu mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tampak jelas, dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. Jadi mensintesiskan ya, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga dia tampak jelas dan setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar ya. Kemudian guru harus mampu, guru juga harus melakukan bertanya ya. Jadi guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang dipelajari menjadi lebih jelas seperti yang dilakukan oleh Socrates ya. Jadi guru harus mempunyai keterampilan bertanya. Guru bertanya kepada siswa ini untuk memancing pemahaman siswa dan mengetahui sampai di mana pemahaman siswa dan meningkatkan daya ingat siswa. Pertanyaan mampu meningkatkan daya ingat ya. Jadi mempertajam ya pemahaman dan mempertajam ingatan kembali.
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari atau yang memancing untuk terungkapnya materi yang akan dipelajari ya. Kemudian 6, merespon, mereaksi atau menanggapi. Guru harus melakukan atau menerapkan merespon, yaitu mereaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru dapat merespon pertanyaan peserta didik. Jadi guru harus mampu merespon pertanyaan peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, kemudian guru merespon dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Terkadang peserta didik mengajukan pertanyaan karena mereka belum paham. Terkadang peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguji kebenaran, ya, atau membandingkan. Ya. Jadi untuk mengungkap kebenaran. Jadi dia untuk menguji kebenaran ya bisa, atau untuk mengetahui yang belum betul-betul belum diketahuinya, atau pertanyaan yang mohon diulangi suatu pembahasan tertentu ya. Jadi dengan guru merespon pertanyaan siswa, ini akan lebih efektif dalam pembelajaran. 7, mendengarkan. Seorang pendidik harus mampu memahami peserta didik. Ya, jadi dan berusaha menyederhanakan setiap masalah serta membuat kesulitan tampak jelas baik dari guru maupun peserta didik. Jadi guru ini sebagai pendengar dan perespon ya. Dia harus mampu atau mau memberi kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan pernyataan siswa ya, agar siswa merasa diperhatikan. Jadi guru harus mendengarkan. Guru jangan monopoli dalam kelas maupun di luar kelas. Berikan kesempatan kepada siswa. Terkadang guru menjadi pendengar ya, kan selalu memberikan materi, bukan ibarat cerek ya yang selalu memberi dan siswa ibarat cangkir yang selalu menerima. Tidak demikian halnya, tetapi terjadilah timbal balik ya yang saling memberi dan merespon. Kemudian 8, menciptakan kepercayaan. Peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. Jadi guru harus mampu memberikan kepercayaan kepada peserta didiknya. Bagaimana memberikan kepercayaannya? Apabila peserta didik melakukan suatu reaksi yang positif terhadap materi atau pembelajaran yang disampaikan guru, maka diberilah reward. Reward bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk gestur ya, tepuk tangan atau meraba pundak siswa, dalam bentuk pujian, baik, bagus, atau tepuk tangan, ya dan sebagainya. Jadi menciptakan kepercayaan. Dengan siswa berbuat, kemudian kita merespon dan memberikan reward, maka akan terciptalah kepercayaan diri mereka. 9, memberikan pandangan yang bervariasi, yaitu memberikan pandangan yang bervariasi, melihat bahan yang dipelajari dari berbagai sudut pandang, dan melihat masalah dalam kombinasi yang bervariasi. Jadi guru dalam menyampaikan masalah jangan terpaku hanya kepada satu sudut pandang ya. Jadi bisa suatu materi bisa integrasikan ya, hubungkan dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai ilmu begitu ya. Tidak mesti satu ilmu, jadi saling ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian 10, menyediakan media. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, memberikan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar yang berhubungan dengan materi standar. Sumber belajar sangat banyak. Ada cetak, ada non cetak ya, ada online, ada
online terbagi lagi, bisa audio, bisa visual, bisa audio visual. Jadi guru atau pendidik harus menyediakan media untuk membuat siswa lebih mampu dalam memahami suatu materi. Jadi guru jangan monopoli dalam ceramah, tetapi siswa tidak punya pegangan, ya, tidak punya buku, tidak punya LKS, tidak diberikan media pembelajaran atau sumber belajar yang lebih menarik begitu ya. Zaman ini teknologi sangat canggih, guru dan siswa bisa berkolaborasi dalam menemukan atau menggali potensi dalam menemukan sumber-sumber belajar ya, sumber-sumber belajar sangat luas sekarang. Terkadang siswa lebih memahami IT dari kita atau guru sebagai pendidik ya, karena siswa seorang generasi muda yang sedang cemerlangnya dan sedang ingin daya ingin tahunya ya atau keingintahuannya lebih tinggi sehingga dia ingin selalu mengetahui hal-hal yang baru dan dia cepat memahaminya. Jadi penyediaan media harus diperhatikan ya. Media jangan hanya bersumber daripada satu sumber, tapi berikanlah media atau gunakanlah media dari beberapa sumber, dari beberapa bentuk dan jenis untuk memperluas cakrawala dalam pembelajaran. 11. Menyediakan metode pembelajaran. Menyediakan metode pembelajaran yaitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik, serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. Jadi metode harus disesuaikan dengan materi, dan kemudian disesuaikan dengan inteks siswa, kemampuan siswa ya. Misalnya ada materi yang cocok untuk dilakukan secara kelompok kecil. Nah, ini cocoknya kelompok kecil yaitu 3 orang, atau kelompok kecil 5 orang ya, atau kelompok kecil 8 orang, atau kelompok besar 10 ke atas ya. Misalnya sosiodrama, dialog ya, atau menemukan unsur intrinsik sebuah karya sastra, menemukan suatu masalah dan memecahkan masalah tersebut, menemukan hal-hal baru dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang baru ya. Jadi menyediakan metode pembelajaran yang menarik, bisa dengan atau teknik pembelajaran kuis, ya, bisa kemudian belajar tidak mesti di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas ya, bisa di mana saja selagi tidak keluar dari konteks materi dan konteks tujuan daripada pembelajaran. Metode guru sangat dibutuhkan. Jadi metodenya harus bervariasi. Ada ceramah, ada kelompok, ada penugasan, atau ada ceramah, ada observasi, ada induk kerja, ada sosiodrama ya dan sebagainya. Debat. Kemudian 12, memberikan nada perasaan dalam arti kata atau maksudnya di sini memberikan nada perasaan yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat. Guru harus mampu meningkatkan semangat siswa di dalam belajar. Ya. Saat mulai belajar tentu guru tidak memulai langsung pelajarannya. Dia mengucapkan salam, berdoa, kemudian menyapa siswanya, atau dimulai dengan cerita-cerita yang ringan, atau cerita-cerita yang mengiring untuk mereka lebih fokus pada saat pembelajaran, mengiring pemikiran mereka terhadap materi yang akan diajarkan pada saat ini. Ya, contohnya guru bercerita liburan telah tiba, ya, apa yang dilakukan saat liburan sekolah
ini akan menghadapi liburan Hari Raya Idul Fitri yang sangat ditunggu-tunggu dan menyenangkan, atau liburan puasa ya. Kemudian guru meminta siswa untuk menyebutkan apa pengalamannya semasa liburan, atau guru yang menceritakan. Kemudian disuruh tebak atau disuruh siswa diminta menebak apa yang Ibu ceritakan tadi, atau disebut apakah cerita dari si Andi tadi. Kemudian siswa akan menyebut cerita Bu, cerita pengalaman, cerita mengasihkan, cerita liburan dan sebagainya. Benar, betul, bagus. Berikan pujian reward ya. Kemudian ditambah lagi pertanyaannya, diperluas. Disebut apakah cerita, atau termasuk jenis apakah cerita yang disampaikan oleh si Andi tadi. Ada siswa yang menjawab, oh, cerita Bu. Ya, siapa lagi? Narasi Bu. Persuasi, argumentasi, dan sebagainya. Maka terungkaplah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu narasi. Maka sang guru menjawab begini, terima kasih anak-anak Ibu pinter semua. Ya, tadi yang disebutkan si Andi adalah jenis narasi. Ya, maka materi kita pada hari ini adalah tentang paragraf narasi. Nah, ini salah satu untuk memancing dan menghubungkan kemampuan atau pengetahuan siswa dengan pengalaman yang sudah pernah dia alami, begitu ya, atau pengetahuan yang sudah pernah dia dapatkan. Ini salah satu teknik atau trik membuka pelajaran yang disebut dengan apersepsi. Ya, itu ada 12 hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar. Jadi guru harus melakukan dua hal dalam mengajar, yaitu membuat ilustrasi ya, itu menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan yang telah diketahuinya. Dua, mendefinisikan sesuatu hal. Tiga, menganalisis sesuatu materi. Kemudian mensintesiskan, yaitu antara bagian yang dibahas dalam konsep-konsep yang utuh. Kemudian guru bertanya dan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk pemahaman siswa. 6, merespon. Guru harus mampu merespon pertanyaan siswa. Kemudian guru harus mendengarkan respon atau pertanyaan atau keluhan siswa atau ide-ide siswa. 8, guru menciptakan kepercayaan kepada diri siswa terhadap kemampuannya. Kemudian guru memberikan motivasi terhadap kemampuan siswa sehingga terciptalah kepercayaan siswa. 9, memberikan pandangan yang bervariasi. Ya, pandangan bervariasi terhadap suatu masalah atau terhadap sesuatu hal. Karena sumber atau suatu materi itu terdiri dari beberapa pandangan atau sumber. 10, menyediakan media. Guru harus menyediakan media pembelajaran ya, mengikuti perkembangan zaman, yang tidak meninggalkan konvensional dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Jadi semuanya harus divariasikan. 11, menyediakan metode pembelajaran. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Ada ceramah, ada metode bermain, ada nanti latihannya, ada nanti kuis dan sebagainya. Jadi ada variasi di dalam pembelajaran. 12, memberikan nada perasaan ya, dalam arti kata membuat pembelajaran lebih bermakna dan hidup atau antusias. Jadi mengajak siswa untuk lebih memahami, lebih fokus kepada pembelajaran. Makanya guru jangan monopoli di dalam mengajar. Berikan kesempatan siswa untuk memberikan kemampuan atau menunjukkan kemampuannya. Salah atau benar itu hal yang kedua.
Yang jelas siswa kita diberikan kesempatan untuk memberikan atau mengunjuk rasakan pemahaman atau keterampilan mereka. Berikan mereka kesempatan seluas-luasnya. Guru tidak boleh memonopoli dalam pembelajaran. Karena siswa punya potensi yang sangat banyak, yang sangat multi ya, bervariasi. Dari 20 siswa kita misalnya 20 pula variasi atau pemikiran mereka. Ini guru harus mampu memberikan nada perasaan di dalam mengembangkan potensi siswa atau anak didik. Itulah 12 hal yang harus dilakukan guru atau tenaga pendidik di dalam mengajar. Semoga bisa dipahami, diterapkan nanti saat kegiatan micro teaching dan dilanjutkan pada kegiatan PPL dan dilanjutkan lagi pada pengabdian atau sudah mengabdi di masyarakat atau di sekolah yang dunia nyata sesungguhnya. Demikian saja materi micro teaching 12 hal yang harus dipahami oleh guru pada hari ini. Bunda akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.